Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Munawwar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita sama-sama bisa menghadiri kajian Kitab Tauhid yang merupakan satu ilmu pokok di dalam kita beragama, karena tauhid ini merupakan pondasi kita di dalam beragama. Karena tanpa tauhid maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan seseorang. Karena dengan tauhidlah kita bisa dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Dan dengan tauhid pula kita akan diselamatkan dari api nerakanya. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malam ini kita masuk kepada al-imanu bil kutubi, beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya kita pernah membahas tentang al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk kepada al-imanu bil malaikah, beriman kepada para malaikat. Dan malam ini kita masuk kepada al-imanu bil kutubi, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-kutub merupakan jamak dari kitab. Dan makna kitab itu adalah maktub yang tertulis. Makanya setiap kitab itu di situ ada tulisannya. Namanya kitab, satu kumpulan tulisan-tulisan itu disebut apa? Kitab. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya adalah al-kutubul lati anzalahallahu taala ala rusulihi rahmatan lil khalqi wa hidayatan lahum liyasilu biha ila sa'adatihim fid dunya wal akhirah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya, kemudian disampaikan kepada umatnya, kepada kaumnya? Al-kutubul lati anzalahallahu ta'ala, kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ala rusulihi, kepada para rasulnya, itu adalah rahmatan lil khalqi, sebagai rahmat
kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Wa hidayatan lahum, dan untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Untuk sampai apa? Liyasilu biha ila sa'adatihim fid dunya wal akhirah. Agar manusia bisa mencapai kebahagiaan mereka baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala ingin mengatur kehidupan manusia. Karena kalau manusia tidak diatur dengan diturunkannya Alkitab oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya manusia sama aja hidupnya seperti apa? Binatang yang melakukan sesuai dengan kehendaknya. Binatang kan gitu ya. Binatang itu melakukan sesuatu dengan apa yang diinginkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala atur manusia dengan diturunkannya Al-Qur'an atau kitab-kitab. Sebagai apa? Rahmatan lil khalqi. Itu merupakan kasih sayang Allah kepada makhluknya. Dan untuk memberikan petunjuk kepada manusia agar manusia bisa sampai kehidupannya untuk bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi dengan diturunkannya Alkitab, maka manusia akan bisa hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena hidupnya diatur. Bagaimana kehidupannya, cara tidurnya, cara makannya, cara berekonominya, cara bergaulnya, cara berpakaiannya, itu diatur dengan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mencari ekonomi, itu juga diatur. Sebab kalau tidak, niscaya manusia itu hidupnya lebih sadis dari apa? Binatang. Lebih buruk, lebih jelek dari apa? Binatang. Kenapa? Karena binatang, dia melakukannya itu seperti itu karena dia tidak punya akal. Tapi kalau manusia itu kan punya akal, dan akalnya itu ketika tidak diberikan apa? Petunjuk, wahyu, maka akalnya itu akan melakukan sesuatu yang ingin menguntungkan dirinya sendiri. Namanya akal kan? Maka kehidupannya pun diatur dengan diturunkannya apa? Alkitab. Wal imanu bi kutubillahi ta'ala ruknun min arkanil iman. Beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan itu termasuk bagian dari rukun di antara rukun-rukun iman. Artinya kalau kita nggak percaya terhadap diturunkannya Alkitab oleh Allah SWT, maka dia tidak beriman kepada salah satu rukun iman, dan itu sudah kafir. Karena dia bagian dari apa? Rukun iman. Maksudnya apa? At-tasdiqul jazim. Beriman dengan kitab-kitab Allah adalah membenarkan secara pasti, bukan dengan ragu-ragu, tapi membenarkan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara pasti, bi anna lillahi ta'ala kutuban, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya ala rusulihi kepada para rasul. Berarti yang diturunkan kitabnya itu apa? Kepada rasul, bukan kepada setiap manusia, tapi di situ dipilih rasul. Ila ibadihil bilhaq, agar dengan diturunkannya kitab-kitab tersebut manusia bisa beribadah dengan benar. Manusia bisa beribadah dengan apa? Yakin. Dan bisa mendapatkan petunjuk yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya Alkitab. Jadi diatur cara ibadahnya itu. Bagaimana cara sholatnya, bagaimana cara apa? Menyembah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, itu diatur di dalam apa? Kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan Alkitab kepada rasulnya untuk disampaikan kepada hambanya. Di kitab itu diturunkan kepada apa? Kepada rasulnya dan disampaikan kepada hamba-hambanya, kepada manusia, bil haqqil mubin, dengan benar, dengan nyata, dan dengan petunjuk. Jadi Rasulullah SAW ketika menyampaikan Al-Quran kepada para sahabat, itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Wa annaha kalamullahi azza wa jalla.
dan bahwasanya kitab-kitab yang diturunkan itu merupakan kalamullah, firman-firman Allah Azza wa Jalla, takallama biha haqiqatan, dan Allah subhanahu wa ta'ala berbicara secara benar, kama sya'a, sebagaimana yang Allah kehendaki. Itulah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya bahwa kita wajib beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Dalilnya adalah sebagaimana dalam ayat Al-Quran, di surat Al-Baqarah ayat 136, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Qulu, katakan olehmu, amanna billah. Kalau qulu berbeda dengan kul. Kalau kul, katakan hai Muhammad. Khitabnya, objeknya Nabi Muhammad SAW, tapi juga lil'am, untuk umum. Jadi apa? Untuk umum. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Dalam kaidah tafsir namanya al-ibratu bi'umumil lafzi. Ungkapan ayat Al-Quran itu umum lafadznya, la bi khususis sabab, bukan sebabnya khusus hanya untuk Nabi Muhammad SAW saja, tapi juga untuk umatnya. Tapi ayat ini menyampaikan dengan jamak. Kalau tadi kan objeknya Nabi Muhammad, khitabnya dengan mufrad. Tapi di sini qulu, katakan olehmu, kuntum, kalian. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim. Katakanlah, amanna, kami beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan kepada kami, wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, wa Ismail, dan Ismail, wa Ishaq, wa Ya'qub, dan Ya'qub, wal asbat, dan anak keturunannya, wa ma utiya Musa wa Isa, dan apa yang didatangkan kepada Musa dan Isa, wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim, dan apa yang didatangkan kepada para nabi bahwa itu dari Rabb mereka, la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Tidak ada perbedaan antara salah seorang di antara mereka, wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepada Allah muslimun, menyerahkan diri. Jamaah sekalian, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang mukmin. Makanya qulu itu khitabnya, objeknya adalah katakan hei orang-orang mukmin. Jadi banyak, sebagai sebuah penegasan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang mukmin agar mereka beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkannya, biwasitati nabihim, dengan wasilah nabi mereka yaitu Nabi Muhammad SAW. Wa huwal Qur'anul Karim, dan itulah Al-Qur'anul Karim. Wa yu'minuna bima unzila 'alan nabiyyin, dan juga beriman kepada apa yang diturunkan kepada para nabi. Jadi bukan kepada Nabi Muhammad SAW saja, tapi juga para nabi yang lain. Mir rabbihim, itu semuanya dari nabi, dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan mereka. Min ghairi tafriqin baina ahadim minhum, tanpa perbedaan antara salah seorang di antara mereka. Inqiyadan lillahi ta'ala, karena ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tasdiqan li khabarihi, dan
membenarkan kabar yang ada di dalam kitab yang diturunkannya. Jamaah sekalian, ayat yang kita baca tadi, pertama, ketika kita mengimani para nabi dan rasul, la nufarriqu baina ahadim, tidak boleh kita beda-bedakan. Wajib kita imani semua rasul, semua nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus. Tidak boleh kita membeda-bedakan. Saya sih percaya kepada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Isa, tapi kepada Nabi Muhammad enggak jadi. Kenapa? Karena semuanya harus kita imani. Atau saya sih percaya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, tapi Nabi Isa saya enggak percaya, tidak yakini. Itu juga enggak jadi. Pokoknya semuanya. Pokoknya Pak, semuanya wajib kita imani. Tidak boleh kita beda-bedakan di dalam mengimani para nabi dan rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala juga turunkan Alkitab. Dan tidak boleh kita beda-bedakan di dalam mengimani kitabnya. Saya sih percaya cuma kepada Al-Quran, tapi kepada kitab-kitab sebelumnya nggak saya percaya, nggak boleh. Kitab sebelumnya apa? Taurat, Zabur, Injil, termasuk juga suhuf. Jadi bukan hanya kitab-kitab, tapi juga suhuf wajib kita imani. Kenapa? Karena di suhuf juga memiliki dalil di dalam Al-Quran dan wajib kita imani. Suhufi Ibrahim wa Musa, suhufnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Nabi Musa di samping dia mendapatkan kitab Taurat, tapi juga mendapatkan apa? Suhuf dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah Subhanahu wa taala turunkan Taurat. Jadi tidak boleh kita beda-bedakan. Tentunya kita wajib mengimani kitab Taurat yang asli. Kitab Zabur yang memang diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, yang belum terjadi perubahan, yang belum terjadi intervensi dalam kitab tersebut, yang belum terjadi apa? Hal-hal yang diganti. Jadi yang apa? Yang belum diganti, belum terjadi apa? Perubahan, distorsi dan sebagainya. Dan ketika kita mengimani semuanya, satu saja kita tidak imani, maka semuanya berarti kita tidak imani. Satu saja Rasul kita tidak imani, maka semua Rasul kita tidak imani. Satu saja kitab yang diturunkan tidak kita imani, maka semua kitab tidak apa? Kita imani. Kenapa? Karena wajib kita mengimani keseluruhannya min ghairi tafriq, tanpa kita membeda-bedakan di dalam apa? Mengimaninya. Kemudian dalam ayat lain juga disebutkan Allah SWT mengatakan آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آمن الرسول, para rasul beriman, bima unzila ilaihi min rabbih, dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, wal mu'minun, dan orang-orang mukmin juga beriman. Kullun amana billah, masing-masing beriman kepada Allah. Baik para rasul dan orang-orang mukmin masing-masing beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan juga kepada para malaikatnya, wa kutubihi, dan juga kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan juga ke rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih, tidaklah kami membeda-bedakan antara salah seorang di antara rasul-rasul tersebut. Wa qalu, dan mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Ketika kita beriman, mengimaninya, maka kita mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Ghufranaka rabbana, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, kami minta ampunanmu wahai Rabb kami, dan kepadamulah kami kembali. Jadi dalam mengimani itu tidak boleh apa? Dibeda-bedakan. Tapi di dalam derajat para nabi dan rasul berbeda. Jadi derajat nabi dan rasul itu berbeda. Ada yang nabi menjadi sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Siapa?
Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ada nabi yang dikenal dengan ulul azmi, yang melebihi dari nabi-nabi yang lain dalam derajatnya, tingkatnya. Seperti Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian siapa lagi? Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan ada Rasul yang 25 yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Di bawah Rasul itu ada para Nabi. Di bawah siapa? Ada para Nabi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengutus para Nabi dan Rasul 125 Nabi dan Rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Kata Allah SWT, walaqad ba'atsna, dan sungguh kami telah utus fi kulli ummatin, pada setiap umat rasulan, seorang rasul. Setiap umat itu ada rasul. Allah SWT utus kepada kaum Ad, Nabi Hud. Allah Subhanahu wa taala utus kaum Samud seorang rasul, yaitu Saleh. Allah Subhanahu wa taala utus seorang rasul dari kaum Bani Israel. Banyak. Nabi Musa, Nabi Isa alaihi wassalam, kemudian juga Nabi Sulaiman, Nabi Daud, itu Bani Israel. Allah SWT utus kepada kaum Madian, yaitu kaum apa? Madian, yaitu Nabi Syuaib. Jadi setiap nabi dan rasul diutus kepada kaumnya. Tapi beda dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, diutus kepada umatnya yang lebih banyak. Kenapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Berarti lil alamin itu apa? Seluruh dunia. Tidak hanya disusun kepada satu kaum. Dan Allah SWT utus setiap kaum rasulan. Seorang rasul, apa tugasnya? An ya'budullah, agar mereka menyampaikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wajtanibut taghut, dan tinggalkan taghut-taghut. Apa itu taghut? Taghut itu adalah sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan yang disembah itu ridho. Jadi sembahan-sembahan selain Allah itu apa? Disebut apa? Taghut. Tapi ketika sembahan-sembahan itu tidak ridho, tidak senang disembah, maka itu bukan disebut taghut. Seperti Nabi Isa kan disembah oleh mereka yang menjadi apa? Yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu apa? Apakah disebut anak Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Lalu mereka apa? Sembah. Begitu juga Uzair juga disembah oleh orang-orang Yahudi. Uzair itu disembah oleh orang Yahudi. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair itu apalah? Anak Allah. Uzair itu seorang nabi, bukan rasul, dia nabi. Wa qalatin Nasara Isa ibnullah. Dan orang-orang Nasara mengatakan Isa itu anak Allah. Kemudian mereka sembah, dan baik Nabi Isa maupun Uzair mereka tidak senang untuk disembah, maka dia bukan disebut taghut. Jadi apa? Bukan disebut taghut. Jamaah sekalian rahimakumullah, wajtanibut taghut. Jadi tugas para nabi dan rasul sebelum menyampaikan tentang syariat, maka mereka menyampaikan tentang tauhid. Tauhidul ibadah. Bertauhid di dalam beribadah. Di mana mereka menyampaikan bahwa kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu mulai dari Nabi Adam sampai Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semua rasul dan nabi mereka menyampaikan tentang tauhidul ibadah, bertauhid di dalam apa? Menyampaikan apa? Di dalam beribadah yang mereka sampaikan kepada kaumnya atau kepada umatnya. Enggak ada nabi dan rasul yang tidak menyampaikan itu, semuanya sampaikan. Kemudian kullun amana billah, masing-masing beriman kepada Allah dan para malaikat dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Ya. Jadi Allah SWT utus nabi dan rasul itu 124 nabi dan rasul. Dari 124 nabi dan rasul, yang menjadi rasul itu 313, ada yang mengatakan 314 atau 315 dalam beberapa riwayat. Kemudian dari 313 atau 314 atau 315 rasul yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara terperinci dalam Al-Qur'an,
25. Dari 25 rasul yang menjadi ulul azmi itu 5. Dari 5 ulul azmi ini yang menjadi imamul anbiya wal mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari ayat ini kita menjelaskan kepada kita bahwa bagaimana menjelaskan tentang bersifat beriman kepada Rasul dan orang-orang mukmin. Jadi sifatnya orang-orang mukmin, ya, sifatnya para Rasul adalah mereka mengimani apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Sifatnya mereka. Jadi sifat orang mukmin itu mengimani, dan para Rasul juga mengimani apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka diperintahkan untuk beriman kepada Allah taala dan para malaikat dan Rasul min ghairi tafriq. Enggak pakai dibeda-bedakan. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, fal kufru bil ba'di kufrun bihim jami'an. Barang siapa yang kufur sebagian saja, maka kufur semuanya. Artinya apa? Satu saja nabi kita tidak imani, satu saja rasul yang tidak kita imani, maka berarti kufur. Walaupun satu. Kitab juga begitu, satu saja kitab yang tidak kita imani, kita kufuri, maka kita nggak jadi iman kita, kufur semuanya. Jadi apa? Wajib semuanya kita imani. Adapun Taurat, Zabur, Injil, wajib kita imani bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita wajib untuk mengamalkannya. Jadi kalau Taurat, Zabur, Injil wajib kita imani tapi tidak wajib kita mengamalkannya. Al-Qur'an wajib kita imani dan juga kita wajib untuk mengamalkannya. Beda. Kemudian jemaah sekalian, di dalam ayat ini juga Allah SWT menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, aminu billah. Di sini Allah SWT menyeru kepada orang-orang beriman. Kemudian orang-orang beriman itu disuruh beriman kepada Allah untuk menandakan tentang tauhid. Betul-betul Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk beriman kepada Allah. Padahal ketika disuruh orang beriman, pasti orang beriman sudah beriman kepada Allah, kan gitu. Tapi kenapa diperintahkan lagi untuk beriman, untuk menjelaskan kepastiannya? Betul-betul bahwa hendaknya orang-orang beriman itu beriman kepada Allah, kepada para rasulnya, wal kitab, dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada rasulnya, wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum nabi kita. Kenapa? Karena berapa banyak orang yang mengaku beriman, ternyata walaupun dia beriman kepada Allah dan rasulnya, tapi tidak beriman kepada kitabnya, tidak beriman kepada rasul selain nabi kita. Makanya Allah SWT ulang, ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Hai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah. Untuk menjelaskan apa? Agar orang yang beriman itu tetap beriman kepada Allah, para rasul, kepada kitab yang diturunkan kepada rasulnya, dan kitab yang diturunkan sebelum rasulnya, yaitu sebelum nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ancamannya, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ini ancamannya. Yang tidak beriman, wa may yakfur billah, dan barang siapa yang kufur kepada Allah, wa malaikatihi, dan kufur kepada para malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari kiamat, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sungguh dia telah berada di kesesatan yang jauh. Sungguh dia sesat di dalam kesesatan yang jauh. Jadi Allah SWT menjelaskan di dalam wa may yakfur billahi wa malaikatihi,
Barang siapa yang kufur pada Allah, maka apa? Ketika dia beriman kepada malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, tapi tidak beriman kepada Allah, kufur. Atau barang siapa yang beriman kepada Allah, para malaikat, tapi tidak beriman kepada kitab yang diturunkan, kufur. Pokoknya semuanya nih satu runtutan, wajib diimani. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada rasulnya, dan beriman kepada kitab yang diturunkan kepada nabi kita Nabi Muhammad SAW, yaitu berupa Al-Qur'an, dan kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur'an. Dan itu semuanya digandeng dalam satu runtutan. Aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Digandeng. Dan barang siapa yang satu saja tidak mengimani, maka dia sungguh sudah kufur kepada Allah. Padahal kan dia tidak beriman kepada malaikat, tapi kufurnya kepada Allah gitu. Kenapa? Karena satu gandengan di sini. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Artinya dalam beriman itu semuanya secara utuh. Tidak boleh kita beda-bedakan, tidak boleh kita pisah-pisahkan. Kemudian dalil yang lain adalah sebagaimana Rasulullah SAW kedatangan Jibril, dan ini dikenal dengan hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana Jibril datang dengan bertanya tentang iman. Ma huwal iman, kata Jibril. Dan Jibril menampakkan dirinya seperti seorang laki-laki yang ganteng, bersih, klimis. Kemudian dijawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Hendaknya kalian beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, dan hari akhir, dan beriman kepada takdir baiknya maupun buruknya. Dan inilah yang akhirnya bahwa beriman kepada kitab Allah menjadi ahadun min arkanil iman, salah satu dari rukun-rukun iman. Nah, sekarang kita masuk kepada ma yatadammanahul imanu bil kutub. Apa kandungan beriman di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala? Di dalam beriman kepada kitab-kitab Allah bukan hanya sekedar pokoknya Anda beriman kepada kitab Allah udah selesai, enggak begitu. Tapi ada kandungannya. Caranya untuk beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-imanu bi anna nuzulaha min indillahi haqqan. Beriman kepada kitab-kitab dengan cara bahwa kitab itu diturunkan dari sisi Allah dengan benar. Artinya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Taurat, Zabur, Injil atau Quran, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan turun begitu saja. Bukan ucapan Jibril, tapi dia adalah kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu hak, benar. Al-Quran bukan produk yang ditulis oleh Rasulullah SAW, karena Rasulullah adalah al-ummi. Apa sih hikmahnya bahwa Rasulullah SAW dikatakan an-nabiyil ummiyi, nabi yang ummi? Ummi itu disebutkan di sini, kalau di dalam ilmu fikih, ummi itu orang yang membaca Fatihah tapi tidak fasih atau cadel, itu disebut ummi kalau dalam ilmu fikih. Makanya kalau imam di dalam baca Fatihah dan dia bacaannya nggak fasih karena ada kecadel atau nggak cadel, nggak bisa nyebut apa huruf ro, Ar-Rahmanir-Rahim, nggak boleh jadi imam itu. Ya begini Pak. Makanya kita harus latih lidah kita nih dari kecil. Dari kecil Pak. Sekarang udah gede. Jadi ya cucu-cucu kita latih. Atau juga tidak bagus di dalam membaca Fatihah, itu juga disebut ummi kata para ulama fikih. Maka dia tidak boleh menjadi imam. Karena kalau imam bacaan Fatihahnya salah, maka tidak sah. Bagaimana makmumnya, kan dia nggak tahu apa-apa. Yang nanggung imam. Karena jangan nanggung apa? Imam. Cuman kesian bagi imam yang tahu bacaannya betul, kesian tuh imam tuh. Kenapa? Karena imam tahu gitu. Maka di sinilah imam itu harus manusia pilihan di tempat tersebut gitu. Dipilih. Kenapa? Imam itu standar bacaan, barometer. Kalau imam bacaan Qur'annya bagus, berarti jamaah itu ya di bawah standar imam.
Bagus juga artinya masih bagus. Tapi kalau imamnya bacanya nggak bagus, gimana imamnya Pak? Bagaimana makmumnya? Imamnya aja bacanya begitu kan gitu. Jadi standar barometernya itu. Dilihat dari masyarakat situ, dilihat dari imamnya. Tapi masyarakat situ ya. Gitu. Jamaah sekalian, jadi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah dengan beriman bahwa kitab itu diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an An-Nabil Ummi. Apa hikmahnya bahwa nabi kita menjadi An-Nabil Ummi? Ya, disebut Ummi ini kalau tadi kan beda pemahamannya dalam ilmu fikih ya. Yang dimaksud di sini adalah la yaktub wa la yaqra, tidak bisa baca dan tulis. Hikmahnya apa? Agar jangan sampai orang mengatakan bahwa Quran itu merupakan hasil produk tulisan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Karena disebutkan dalam hadis bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah, ya, dalam sirah juga disebutkan sirah An-Nabawiyah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW tidak pernah mempelajari kitab-kitab sebelumnya, baik Taurat, Zabur, Injil, nggak pernah, atau Suhuf nggak pernah. Kok Nabi kita tahu tentang isinya? Karena dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Tapi tidak pernah mempelajarinya. Apa hikmahnya? Agar jangan sampai ada orang yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu merupakan kitab saduran dari kitab-kitab sebelumnya. Disadur, dikumpulkan, lalu dikonklusikan menjadi kitab Al-Qur'an. Jangan sampai seperti itu. Kalaupun pernah bertemu dengan ahlul kitab, itu pun bukan belajar Quran, bukan belajar kitab-kitab sebelumnya. Seperti kepada Bukhara, seperti kepada Waraqah bin Nawfal. Ini dua-duanya adalah ahlul kitab. Dan pada akhirnya beriman. Itu tidak belajar tentang kitab-kitab sebelumnya. Tapi untuk menjelaskan bahwa Nabi kita ini adalah seorang Nabi dan Rasul yang sudah memiliki tanda-tandanya. Waraqah melihat. Wah itu si An-Namus ketika diciptakan. Nabi kan gemeter. Kemudian datang Waraqah Nabi kita dengan istrinya Khadijah datang kepada Waraqah bin Nawfal. Sambil-sambil diceritakan bagaimana tentang beliau bertemu dengan malaikat Jibril. Maka kata Waraqah itu si Namus. Namus itu malaikat Jibril. Dan kelak kamu apa? Menjadi Rasul dan kelak kamu akan diusir oleh kaumnya. Kemudian Nabi mengatakan, apakah saya akan diusir? Ya, karena setiap Rasul yang menyampaikan dakwah itu diusir oleh kaumnya. Dan ketika saat itu kalau saya masih hidup, saya akan membela kamu depan. Kata siapa? Waraqah bin Nawfal. Ya. Kalau Bukhara di Syria, ketemu di Syria, ketika Rasulullah sedang berdagang dengan pamannya. Dan dilihat oleh Bukhara tentang ciri-ciri nubuat, kenabian. Salah satunya itu apa? Dia ditunjukkan oleh awan. Pohon melindunginya, adem gitu kan. Kemudian ada tanda-tanda kenabian di badannya di belakang gitu disebutkan. Dan dilihat akhlaknya juga, akhlak Rasulullah SAW ya. Maka akhirnya Pak Bukhara mengatakan ini seorang nabi nih. Siapa orang tuanya? Kata Abu Thalib, saya. Nggak mungkin, karena dia tidak punya orang tua, bapak tidak punya bapak. Saya pamannya yang melindunginya. Bawa pulang kembali. Kenapa? Karena kalau orang-orang Yahudi tahu, dia akan dibunuh. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi dari kalangan Yahudi menginginkan kalau Nabi dan Rasul akhir zaman itu dari kalangan mereka. Gitu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi inilah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah beriman bahwa kitab itu diturunkan min indillahi haqqan, dari sisi Allah secara benar. Kemudian yang kedua, al-imanu bima alimna ismahu minha bismihi kal Quran. Yang kedua, beriman kepada kitab yaitu dengan kita mengimani apa yang kita ketahui dari nama-namanya seperti Quran. Wajib kita imani. Apalagi, kenapa? Karena Quran diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Wa nazzalna alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa huda wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Jadi kami turunkan Alkitab Al-Quran tibyanan untuk menjelaskan bagi setiap apa saja, wahudan dan juga petunjuk, warahmah dan rahmat, wa busyra lil mu'minin dan menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Jadi dalam isi Al-Quran bukan hanya cuma sekedar ancaman Allah Subhanahu wa taala saja. Bukan ancaman saja, tapi di sana juga ada tabsyir.
tandir, menyampaikan peringatan, berita gembira bahwa orang-orang yang beriman akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman nanti di akhirat akan menjadi orang yang beruntung. Itu basyir, menyampaikan berita gembira. Jadi isi Al-Qur'an bukan hanya sekedar ancaman. Tapi di sana apa? Ada berita gembira yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Jadi beriman kepada nama-namanya. Dan kita tahu, kita tahu namanya. Ini kitab apa sih? Ya kitab aja. Harus tahu namanya apa? Al-Qur'an gitu ya. Kemudian wat-Taurat. Disebutkan oleh Allah SWT Taurat. Wat-Taurat alladzi unzilat ala Musa. Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Jadi Allah SWT turunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana Allah SWT menyebutkan inna anzalna taurata fiha hudaw wa nur. Sesungguhnya kami turunkan Taurat dan di dalamnya petunjuk dan cahaya. Tapi ini wajib kita imani saja. Tidak kita amalkan. Hanya kita apa? Wajib imani. Kenapa? Karena ketika kita hidup di masa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang wajib bagi kita adalah beriman kepada kitab Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Gitu. Kemudian wal Injil. Wal Injil alladzi unzila ala Isa bin Isa alaihissalam. Dan Injil itu diturunkan oleh Allah SWT untuk atau kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam. Dan kami iringi setelah nabi-nabi sebelumnya, yaitu apa? Isa bin Maryam dengan membawa Taurat. Waz-Zabur alladzi utihi Daud alaihissalam. Dan Zabur yang Allah berikan kitab apa? Kepada Nabi Daud. Zabur itu apa? Allah berikan kepada apa? Nabi Daud. Wa ataina Dauda Zabura. Dan kami datangkan kepada Daud kitab Zabur. Jadi Taurat, Zabur, Injil, termasuk Al-Quran, dan juga suhuf. Nah, ingat suhuf. Ini kadang-kadang orang nggak tahu nih suhuf nih. Cuma sampai Taurat, Zabur, Injil, kan gitu. Quran. Sedangkan suhuf ini nggak apa? Nggak mengimani atau dia nggak tahu. Padahal suhuf juga wajib. Kenapa? Karena Allah SWT sebutkan dalam ayat Al-Quran, wa suhufu Ibrahim wa Musa alaihi wassalam, dan juga kitab-kitab suhuf yang Allah berikan kepada Ibrahim dan Nabi Musa alaihi wassalam. Sebagaimana Allah SWT mengatakan, am lam yunabba bima fi suhufi Musa. Apakah tidak diberitakan dengan apa yang ada di dalam suhuf Musa? Wa Ibrahim alladzi waffa, dan Nabi Ibrahim. Atau inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini adalah ada di dalam suhuf-suhuf orang terdahulu, yaitu suhufnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Suhuf itu artinya lembaran-lembaran. Lembaran-lembaran. Namanya tidak disebutkan. Tapi kalau Taurat disebutkan namanya, kitab apa? Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil atau Quran. Tapi suhuf, ya suhuf saja, lembaran-lembaran. Wallahu a'lam bishawab, ini saja. Inilah nanti bagaimana lagi cara untuk mengimani kitab-kitab Allah SWT. Insya Allah nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan sehingga iman kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan bahwa di akhir tahun kita jangan bereforia, berpesta pora. Jangan sampai petasan di mana-mana dan itu mengganggu orang tidur, apalagi jam 12. Orang lagi sedang enak-enak tidur, nggak perlu begadang. Jangan sampai begadang akhirnya subuhnya kesiangan. Gara-gara apa? Begadang gitu. Kenapa? Karena buat apa kita melakukan seperti itu? Itu bukan hari raya kita gitu. Jangan sampai hari raya mereka tapi kita yang meramaikan. Hari raya mereka tapi kita yang membakar petasan. Hari raya mereka tapi kita yang begadang. Hari raya mereka tapi kita yang memacetkan jalan. Jadi cukup kita beribadah dan banyak istighfar. Apalagi saudara-saudara kita. Jangan sampai kita berpesta pora tapi sementara saudara kita yang ada di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, di Aceh, dan juga sebagian Jawa ternyata apa? Ada juga yang kebanjiran. Jangan sampai mereka sedang mendapatkan musibah, kita bereforia, kita berpesta pora, kita dengan apa? Kembang api, dengan mercon, dengan petasan. Padahal itu lebih baik uangnya itu kita serahkan kepada mereka ketimbang kita bakar semalaman doang. Sementara mereka membutuhkan uluran tangan kita. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah SWT dari musibahnya dan sehingga kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah SWT dan semoga kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah SWT. Dan bagi mereka yang mendapatkan musibah,
Semoga diberikan ketabahan dan kesabaran, digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik. Ini saja, saya tutup. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.